Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanti Tangahu. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, submateri hari ini adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu puasa? Iya, jadi puasa adalah berasal dari kata saum yang artinya menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sekarang kita masuk pada dalil tentang puasa. Ya, bagaimana dalilnya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, anak-anakku masih semangat? Iya, kita lanjut ya. Sekarang masuk pada syarat sah puasa. Oke, yang pertama apa? Ya, beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah berpuasa pada waktunya, artinya tidak boleh melaksanakan puasa di waktu-waktu yang dilarang. Ya. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada puasa ada dua jenis. Iya. Yang pertama adalah puasa wajib, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Kemudian apabila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Nah, apa itu puasa sunnah? Jadi puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, kemudian apabila kita tinggalkan kita tidak mendapat dosa. Ya, anak-anakku masih semangat? Iya, kita lanjut ya. Iya, kita lanjut pada macam-macam puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, kurang lebih 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah puasa Najar. Puasa Najar ini dilakukan karena ada janji kebaikan yang pernah diucapkan, seperti ketika dia belajar kemudian dia berjanji jika dia mendapatkan juara dia akan melakukan puasa Najar selama 3 hari. Nah, ketika dia mendengarkan dia mendapat juara, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Najar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah puasa qada. Apa itu puasa qada? Puasa yang menggantikan puasa wajib. Misalnya bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan, dia wajib mengganti puasanya itu, dan puasa itu disebut dengan puasa qada. Kemudian yang keempat adalah puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa yang dikerjakan karena melanggar, seperti tidak memenuhi nazar atau berhubungan suami istri ketika di bulan Ramadan, kemudian membunuh dengan tidak sengaja, kemudian menyamakan istri dengan ibu atau mencukur rambut ketika ihram, kemudian berburu ketika ihram, maka dia harus melaksanakan puasa kifarat.
Anak-anakku masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pada macam-macam puasa sunnah. Oke, yang pertama itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal dilaksanakan setelah tanggal 2 Syawal dan jumlah puasanya adalah 6 hari. 6 hari dilaksanakan secara berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan 1 hari puasa, besoknya tidak puasa dan besoknya lagi puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Puasa yang kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Pada saat itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji berada di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Pernah dengar puasa Senin Kamis? Iya, itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk pada waktu yang diharamkan berpuasa. Jadi yang dilarang melaksanakan puasa. Yang pertama itu adalah ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nama waktu ini dilarang kita melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, di mana pada waktu itu adalah waktu untuk berkurban atau pemotongan hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah hari yang diragukan, misalnya penetapan 1 Muharram atau awal puasa. Maka kita diharamkan berpuasa pada saat itu ketika belum ditentukan waktu untuk berpuasa. Nah, anak-anakku, kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni hikmah puasa. Oke, yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa dan pastinya akan selalu bersyukur. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah melatih dan mendidik kesabaran. Kemudian yang keempat adalah dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah mendidik diri untuk bersifat sidik. Kemudian yang keenam adalah memberi waktu istirahat bagi organ-organ tubuh. Ya, oke, demikian pertemuan kita kali ini dan kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya Ibu Hairi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sukses.